Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal Litecoin sesuai dengan requestan teman-teman di kolom komentar ya. Ini ada dari Marvel The Marvelous dan juga dari eBay Channel. Dia minta dibahas untuk Litecoin. Oke, kita akan coba untuk bahas ya, karena ini udah banyak ternyata yang request tentang Litecoin. Jadi sebelumnya buat teman-teman kita punya komunitas diskusi teman-teman di Telegram. Mungkin ada teman-teman yang punya Telegram yang mau join. Di sini kita banyak sharing ya, teman-teman berdiskusi soal cryptocurrency dan juga saham. Itu kita banyak bahas di sini dan buat teman-teman mungkin yang mau join boleh cek linknya di kolom deskripsi dan kita juga ada satu channel Telegram teman-teman di mana aku setiap harinya akan update untuk kondisi dari market Bitcoin. Kita bikin analisa di sini juga, aku biasanya post. Kemudian juga ada berita-berita terupdate, teman-teman. Jadi itu intronya, sekarang kita akan langsung masuk ya ke pembahasannya. Jadi Litecoin hari ini diperdagangkan di kisaran 1,3 juta rupiah. Market ambigu ya belakangan teman-teman. Jadi kondisinya sekarang, per video ini dibuat itu tanggal 9 Juni teman-teman. Jadi 3 hari lalu SEC melakukan serangan terhadap Binance US. Katanya data apa namanya transaksi di sana dibekukan, tidak bisa withdraw, tidak bisa deposit, teman-teman. Jadi Binance US itu dituntut karena ada beberapa tuntutan, katanya eh, mereka berpartisipasi juga sama keruntuhan dari FTX. Tapi ini masih berupa rumor sih, belum clear juga. Tapi intinya adalah SEC menuntut Binance US khususnya ya. Jadi ada beberapa aset juga yang di sana dianggap sebagai sekuritas. Kita udah spill juga nama token-tokennya teman-teman di komunitas kita di Telegram. Ini nama tokennya seperti XRP, Omisgo, DAS, kemudian koin-koin yang terkenal itu kayak Tron, BNB, Solana, BUSD, ADA, Cardano, Polygon Matic, Atom, Sandbox, Mana, dan kawan-kawan. Tapi nama Litecoin nggak masuk sih, jadi aman lah buat Litecoin, koin yang kita bahas di video kali ini teman-teman. Jadi itu ya kondisi dari market sekarang. Market Bitcoin cenderung agak down. Jadi kita bisa kira-kira tahu nih ke depan kira-kira seperti apa pergerakan dari market setelah down ini. By the way, kita juga menjelang yang namanya FOMC meeting tanggal 15 Juni nanti. Itu akan ada FOMC meeting. Keputusan daripada The Fed bakal naikin suku bunga atau enggak. Ini akan sangat-sangat penting untuk kita di market crypto, teman-teman. Jadi apapun analisa di video kali ini itu bisa sangat-sangat fleksibel, bisa sangat dinamis, bisa berubah, teman-teman. Oke, setelah kita tahu kondisi market seperti apa, jadi kita intinya berada dalam posisi yang posisi yang tidak pasti ya, teman-teman. Litecoin itu bakalan ngadain halving atau bahkan bakalan halving, teman-teman. Halving halving Litecoin. Kita akan coba cek ya kapan halvingnya. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung. Halving itu apa? Halving itu adalah pengurangan reward bagi para miners yang menambang koin dari Litecoin. Bitcoin juga dia ada halvingnya. Dan fase halvingnya ini beda, teman-teman. Litecoin ini bakalan halving di tanggal 50 Juli 2023 waktu setempat. Jadi sekitar 50 hari ke depan. Ini udah ada hitungan mundurnya, teman-teman. Litecoin bakalan halving. Nah, ke depannya supply dari Litecoin akan semakin dikurangi. Artinya supply yang diberikan ke market sebagai hasil reward untuk para miners itu akan dikurangi dengan drastis, dikurangi 50% ya. Sehingga ke depannya diharapkan harga dari Litecoin ini bakalan terjaga ataupun cenderung menguat karena inflasinya cenderung lebih rendah. Jadi untuk supply maksimum Litecoin itu ada di 84 juta koin saja, sementara yang beredar sekarang sekitar 73 juta, teman-teman. Jadi maksimumnya 84, berarti kisaran 10 juta lagi ya yang masih bisa dicetak, atau 11 juta, 10-11 juta lah. Jadi itu, teman-teman. Volume perdagangan dari Litecoin jelas drop 25% karena perihal kasus dari Bitcoin ini ya, teman-teman, Binance Bitcoin. Dan ya, Litecoin itu merupakan sebuah produk yang bisa dibilang cryptocurrency yang memang tujuannya itu sebagai layanan pembayaran. Keunggulan mereka apa? Keunggulan mereka adalah dengan
transaksi yang sangat cepat dan juga gas fee yang mendekati nol. Dengan demikian, Litecoin ini bisa menjadi salah satu alternatif buat orang-orang yang suka melakukan transfer koin. Litecoin masih terbilang murah, kemudian juga kuat ya gininya dia, apa tuh namanya, blockchain-nya dia kuat, keamanannya bagus, makanya Litecoin jarang kena hack. Terus juga dia ada mining reward teman-teman. Jadi buat orang-orang yang mau berpartisipasi dalam minernya itu juga tentunya bisa ya. Jadi itu secara project Litecoin nggak terlalu banyak improvement kalau menurut saya. Dia udah menjadi project yang sangat-sangat matang layaknya Bitcoin. Litecoin jarang sekali bikin pembaruan ataupun update apapun, itu jarang banget teman-teman. Jadi mereka cuma di Twitter mereka cuma ngepost soal seperti apa projectnya, berapa jumlah transaksi yang sudah dilakukan, dan sekarang ini kayaknya Litecoin udah masuk ke usia yang ke-11 tahun. Jadi sustainability dari Litecoin ini bisa dibilang sudah teruji oleh zaman ya. Dari 11 tahun lalu udah ada dan sampai sekarang proyeknya masih tetap jalan. Belum tentu kripto-kripto yang ada sekarang yang baru-baru muncul itu akan bertahan sampai 11 tahun, teman-teman. Jadi Litecoin udah membuktikan tren dan juga rekor yang sangat-sangat bagus. Terus Litecoin ini baru saja menggunakan script algorithm proof of work. Bukan baru saja sih, tapi memang menggunakan itu teman-teman sebagai salah satu decentralized exchange yang cukup kuat. Mereka juga ngepost soal breaking news dari Binance US yang meremove beberapa trading pair. Tapi Litecoin masih cenderung aman. Ini ada data juga yang di post oleh Litecoin di Telegramnya. Ini soal payment processor BitPay, teman-teman. BitPay ini teknologi blockchain payment ya. Kalau dilihat dari datanya ini, Litecoin itu mengalami peningkatan dalam hal jumlah transaksinya sebesar 28%, sementara Bitcoin mengalami degradasi atau penurunan sejak bulan April ke bulan Mei. Itu sih rekor dari Litecoin. Terus ini ada giveaway ya. Giving away ada sekitar 250 US dollar dalam bentuk Litecoin untuk satu pemenang. Ini ada giveaway gitu dari BitPay. Kayaknya mereka kerjasama. Ya itu sih dari Litecoin. Kalau kita lihat dari komunitas yang lain, ini komunitas di apa namanya Coin Market Cap teman-teman. Litecoin beritanya itu mana ya? Ada berita bagus sih tadi aku lihat. Nah ini Litecoin itu akhirnya diterima, di approve untuk ataupun oleh Security and Future Commission di Hong Kong. Jadi Litecoin bisa dibilang sebagai aset yang sudah legal diperdagangkan di Hong Kong. Ini berita yang sangat-sangat bagus. Ya itu sih teman-teman. Kita akan langsung masuk ke price action-nya ya, seperti apa kondisi dari Litecoin hari ini. Bitcoin turun teman-teman seperti biasa. Bitcoin bergerak dalam fase penurunan dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu terakhir. Bahkan Bitcoin ini memprihatinkan sih, dari time frame weekly-nya dia udah bikin dead cross. Kalau Litecoin kita lihat dia udah dead cross lebih dulu teman-teman. Ini udah menjelang halving. Teman-teman, kita sudah bahas Litecoin dari beberapa waktu ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang nontonin video-video kita yang dulu, itu kita udah sharing banyak banget soal Litecoin update. Litecoin Andre Greystone. Nah, ini kita coba cek video-video kita yang dulu ya teman-teman. Ini aku update 2 minggu lalu. Terus ini 1 bulan lalu. Terus ini 2 bulan lalu. Jadi udah sangat-sangat banyak sih bahas Litecoin, dan pendapat aku juga akan tetap sama di video kali ini. Gimana? Nah, Litecoin itu kan mau halving. Ini yang mungkin teman-teman tunggu nih. Wah, kalau Litecoin halving bakalan bullish. Ternyata kalau kita cek dia dalam historical data itu nggak seperti itu, teman-teman. Terakhir kali Litecoin itu halving di kisaran 29 Juli 2019. Itu tanggal halvingnya. Apa yang terjadi ketika dia halving? Harga Litecoin ternyata sudah mengalami penurunan. Turun, 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 turun. Setelah halving berakhir, Litecoin masih tetap melanjutkan tren penurunannya. Bahkan momentum kenaikannya baru ada di Maret 2020. Setelah itu baru rally, teman-teman. Nah, berkaca sama pengalaman yang dulu, saya melihat hal yang serupa juga sudah saya sampaikan di analisa sebelumnya. Bahwasanya hati-hati ya kalau Litecoin udah mau masuk fase halving.
kita nggak tahu pasti dia bakalan bisa mencapai harga berapa, tapi umumnya kalau kita lihat dari historical data, Litecoin ini sudah turun terlebih dahulu bahkan sebelum halving. Nah, itu sih yang kita lihat dari historical. Lalu gimana pada kenyataannya? Kalau kita lihat dari market, teman-teman, posisi daripada Litecoin sekarang berada di kisaran harga 88 dolar. Ini posisi yang sudah semakin sempit menjelang halving day itu di kisaran 31 Juli, ya kan? Nah, ini takutnya sih di dalam sebuah symmetrical triangle, pergerakan dari Litecoin ini bisa sangat-sangat volatile. Kita belum menemukan indikasi bullish terhadap Litecoin. Karena kalau kita lihat dari analisa yang kemarin, kita sempat expect kalau Litecoin bisa breakout di atas dari 98 dolar. Tapi at the end sampai update kali ini kita belum melihat hal tersebut terjadi. Artinya apa, teman-teman? Artinya adalah ada possibility Litecoin itu kembali dalam fase penurunan bila mana dia breakdown area 80 dolar. Jadi silakan teman-teman catat, 80 dolar adalah level penting untuk Litecoin. Katakanlah dia breakdown dari area tersebut, maka ya udah berarti menjelang halving kita bakalan kembali terkoreksi seperti riwayat yang sebelumnya. Jadi ini merupakan fase yang sangat kritis. Ini juga ditunjang sama yang namanya posisi dari MACD dari Litecoin yang udah dead cross. Di sini udah tanda-tanda bearish, bahkan histobarnya sekarang udah merah. Kalau Bitcoin tidak mendukung, ini bisa menjadi bumerang juga sih untuk Litecoin. Bisa jadi Litecoin juga terdampak sama tren penurunan berikutnya. Jadi itu yang kita lihat sekarang sebagai worst case scenario. Jadi ini worst case scenario ya teman-teman, skenario terburuknya. Bila mana ternyata dia ngikutin historical yang pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita lihat dari time frame daily, di sini lebih clear sih teman-teman. Litecoin ini cenderung pergerakannya sangat-sangat stabil. Pergerakannya sangat stabil. Sebenarnya buat teman-teman yang mungkin invest, cari koin-koin yang aman buat invest, Litecoin itu salah satunya cukup aman. Cuma kalau kita lihat dari pergerakan yang sekarang, dia udah menjelang halving, saya sendiri karena dikasih deadline yang sangat dekat kayak gini, kayaknya agak ragu kalau Litecoin bisa kembali bullish. Artinya dia bullish dengan tren yang sangat bagus. Jadi sementara sih kita masih dalam fase yang belum begitu jelas, teman-teman. Ya, fase kita masih belum begitu jelas. Level 80 dolar ini merupakan level yang penting untuk teman-teman pantau. Jadi kalau selama Litecoin masih bisa bergerak di area tersebut di atas dari 80 dolar ya trennya masih bisa untuk bullish. Tapi kalau dia sudah mulai breakdown dari sini itu udah hati-hati ya teman-teman karena symmetrical triangle-nya ternyata breakdown dan bisa aja arah dari Litecoin akan kembali menuju ke kisaran 61 dolar di level support di sana teman-teman. Jadi itu target kita berikutnya kalau level 80 dolar ini gagal untuk dipertahankan buat Litecoin. Jadi gitu buat saya, jangan terlalu overconfident sama Litecoin untuk sekarang. Karena kalau kita lihat dari riwayatnya, ya sebelum halving harga dari Litecoin itu udah pernah turun. Dan sekarang kayaknya kita udah mendekati area tersebut sih, mendekati fase halving. Takutnya sih kejadian yang sama serupa itu terjadi. Kalau kita lihat dari volume perdagangan memang cenderung mengalami penurunan. Bahkan smart money-nya pun kalau teman-teman perhatikan juga mengalami penurunan juga. Jadi dengan kata lain, buat saya sendiri melihat kondisi sekarang, saya pribadi ya, itu nggak terlalu confident untuk Litecoin kembali menguat dalam beberapa waktu. Gitu aja buat Litecoin. So far outlook saya nggak berubah sih. Jadi ini udah mendekati halving, hati-hati aja. Kalau dia bisa naik ya syukur-syukur. Kita berharap dia bisa naik. Tapi kalau enggak ya supaya teman-teman nggak terlalu FOMO juga, nggak terlalu kecewa juga nantinya kalau seandainya itu tidak terjadi teman-teman. Jadi saya di sini cuma berusaha untuk memberikan gambaran berdasarkan analisa saya pribadi dan juga historical data yang pernah ada. Tentunya masa depan kita nggak pernah tahu. Tapi yang namanya siap-siap untuk sesuatu hal yang buruk itu bukan sesuatu yang jelek-jelek banget lah. Jadi gitu aja buat analisa kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan teman-teman tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri. Makasih.